Baik, untuk materi kita hari ini, kita akan lanjutkan lagi dengan sorting pengurutan data. Nah, kalau yang sebelumnya kita belajar tentang bubble sort, yang selanjutnya kita akan belajar tentang selection sort. Jadi di sini masih seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita mempelajari tentang sorting, yaitu pengurutan data dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, kemudian dengan konsep ascending dan descending. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bubble sort, begitu juga dengan contoh programnya. Nah, kalau yang sekarang kita akan belajar tentang selection sort. Jadi, kita akan belajar tentang selection sort. Di sini kita memiliki beberapa buah data. Nah, saya punya 8. Di sini dia akan mencari nilai yang terkecil. Oh, ternyata 8 paling kecil pertama. Kemudian ketemu 5, ternyata 5 lebih kecil dari 8. Ketemu dua, dia akan menjadi, oh ternyata 2 lebih kecil daripada 5. Ketemu 6, dia tetap pegangnya 2 adalah terkecil. Kemudian ketemu 1, maka dia akan bilang 1 lebih kecil daripada 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini saya ulang lagi, 8, dia mencari pegang kecil, 2, kemudian ketemu 1, dia akan bilang, oh 1 terkecil. Ketemu 0, 0 terkecil. Kemudian 0 dan 8 ditukar. Nah, kemudian 5 dianggap paling kecil, kemudian ketemu 2, ketemu 1 yang terkecil, akhirnya 1 dan 5 ditukar. Jadi ini adalah konsep dari selection sort. 6, 3, ketemu 3 paling kecil, gitu ya. Kemudian, maaf 2, tadi ketemu yang paling kecil, jadi dia tetap di sana. Kemudian ketemu 3 yang paling kecil, maka 3 dengan 6 ditukar. Kemudian sekarang 9, ketemu 6 lebih kecil, ketemu 4 paling kecil, akhirnya 4 dengan 9 ditukar. Jadi di sini logikanya kita mencari data yang terkecil gitu ya. Kita mencari data yang terkecil, kemudian eh, data yang terkecil itu akan diganti atau akan ditukar dengan data pada urutan pertama jika dia dibandingkan dengan data pertama. Jika dia ke data yang kedua gitu misalkan, ya nanti dia akan dibandingkan kemudian ditukar. Nah, di sini kita ulang lagi, 8 ketemu 2 lebih kecil, kemudian ketemu 1 lebih kecil 1 gitu ya. Kemudian ketemu 0, oh 0 lebih kecil lagi. Jadi 8 dengan 0 ditukar. Kemudian pindah ke 5 sekarang, kemudian ketemu 2 paling kecil, ketemu 1 paling kecil gitu ya. Jadi 5 ditukar dengan 1. Kemudian 2 paling kecil gitu ya. Kita cek, oh ternyata nggak ada yang lebih kecil dari 2. Sehingga di sini 2, ya dia akan tetap di sana. Tidak ada penukaran. Kemudian 6 ketemu 3, 3 lebih kecil dari 6 gitu ya. Dan seterusnya, oh 3 paling kecil. 3 dan 6 ditukar. Kemudian ketemu 9, ketemu 6, ketemu 4 paling kecil, maka 4 dan 9 ditukar. Jadi seperti itu untuk eh, logika dari selection sort. Nah, yang kemudian kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk implementasi dari selection sort. Ya, setelah kita dapat logikanya, kita langsung masuk di pemrogramannya gitu ya. Jadi saya menggunakan code block. Jadi kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bubble sort, ada fungsi cetaknya, kemudian ada fungsi untuk memasukkan data. Jadi saya membuat dengan file yang sama, tetapi di sini dia berisi atau menggunakan beberapa logika sorting. Jadi di sini saya buatkan saja namanya adalah void selection sort. Gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan void selection sort. Nah, ketika void selection sort, dia logikanya hampir sama dengan bubble sort. Cuma di sini maksudnya logikanya sama itu dia menggunakan dua buah looping. Kenapa? Karena ketika saya menggunakan selection sort, pertama itu dia adalah looping untuk mengulang urutannya. Ini adalah urutan pertama.
Kemudian dia looping untuk membandingkan antara masing-masing item dalam array. Jadi itu adalah looping yang kedua. Sehingga di sini dia menggunakan dua buah for loop. Jadi for yang pertama int i itu sama dengan 0, kemudian i kurang dari max, kemudian i plus plus. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan for, kemudian int j sama dengan i, kemudian j kurang dari max, kemudian j plus plus. Oke. Nah, saya punya dua buah looping. Ketika looping yang pertama, dia akan memegang, oh saya adalah yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ini adalah indeks ke 0 jadinya yang pertama. Gitu ya, jika dimulai, ini dianggap paling kecil. Kemudian dia jalan, looping, ternyata ketemu di sini, ini lebih kecil lagi. Ternyata ketemu di sini, ini lebih kecil lagi. Jadi secara logika, di sini saya membuat int terkecil. Int terkecil itu sama dengan i. Jadi indeksnya yang saya ambil. Kemudian di sini j sama dengan i. Jadi kalau misalkan dia dari 0, dia akan mulai dari 0 untuk membandingkannya. Kalau nanti i-nya 1, berarti mulai dari sini dia akan bandingkannya. Kenapa? Karena 0 itu sudah nggak dipakai lagi, karena dia sudah terurut. Sehingga dilihat dari kodenya j sama dengan i, kemudian j kurang dari max, kemudian j plus plus. Nah, jika nilai yang terkecil ternyata dia lebih besar nilainya daripada nilai ke j. Jadi di sini jika nilai ke i itu di sini terkecil kan di sini ya. Kemudian dia dibandingkan dengan j. Dengan 0, dengan 1, dengan 2 gitu ya. Jadi di sini dia dibandingkan. Nah, kalau misalkan yang di sini nilainya lebih kecil dari yang ada di sini, maka terkecilnya dipindah ke sini sekarang. Sehingga jika nilai terkecil itu lebih besar daripada nilai j, maka terkecil itu sama dengan j. Nah, saya sudah ketemu nilai terkecil, kemudian setelah dia looping untuk melakukan pengecekan satu kali putaran gitu ya. Nah, maka di sini dia akan melakukan perpindahan atau pertukaran data. Jadi saya punya dulu namanya int temp. Int temp ini cuma temporary aja, makanya disebutnya adalah temp gitu ya. Saya membuat variabel namanya temp. Itu adalah temporary saja. Jadi penyimpanan data secara temporary, secara tidak permanen. Jadi temp itu sama dengan nilai ke j. Sorry. Jadi di sini nilai terkecil itu adalah i, nilai berikutnya adalah j. Jadinya di sini temp itu sama dengan nilai ke. Karena saya menukarkan nilai ke i gitu ya. Nilai ke i kenapa? Karena di sini kan nilai ke i yang ditukar dengan nilai yang terkecil. Jadi ditukar dia. Sehingga dalam pemrogramannya nilai temp sama dengan nilai ke i, kemudian nilai ke i itu sama dengan nilai ke terkecil, kemudian nilai terkecil itu sama dengan temp. Jadi di sini temp sama dengan nilai ke i, kemudian nilai ke i sama dengan nilai terkecil, kemudian nilai terkecil sama dengan temp. Jadi dia ditukar tempatnya. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba jalankan yang awalnya di sini bubble sort, kita gunakan adalah selection sort. Sesuai dengan nama fungsinya gitu ya. Nah, kita coba dulu jalankan. Kalau misalkan sudah benar, berarti harusnya data yang didapat di sini adalah data yang sudah terurut gitu ya.
5, 3, 4, 2, kemudian 7. Ya, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, datanya sudah terurut. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Untuk tahu prosesnya, maka kita perlu mencetak yang terkecilnya berapa, gitu ya. Jadi di sini adalah maaf, untuk C out di sini adalah nilai terkecil. Oke ya. Jadi di sini saya buat nilai terkecilnya berapa. Kemudian di sini saya menggunakan C out ENDL, kemudian saya gunakan adalah get CH. Oke, kemudian saya coba jalankan. Yang pertama adalah nilainya 5, 3, 4, 2, 7. Jadi yang pertama itu terkecilnya adalah 5. Kemudian yang berikutnya dia akan mencari, oh ternyata 3 lebih kecil. Maka 3-nya dianggap yang terkecil. Kemudian ketemu 4, tetap 3 yang terkecil. Kemudian ketemu 2, yang terkecil jadinya 2. Kemudian ketemu 7, maka 2 lebih kecil daripada 7 sehingga 2-nya tetap menjadi yang terkecil. Kemudian karena 2 adalah yang terkecil, maka 5 dan 2 ditukar. Oke, jadi 5 dan 2 ditukar. Setelah ditukar, saya cetak di sini. Cetak begini ya. Oke. Jadi saya ulang. Nilai terkecilnya gitu ya. Yang pertama adalah 5, 3, 4, 2, dan 7. Oke, nilai terkecilnya adalah 5. Ketemu 3, 3 lebih kecil daripada 5. Ketemu 4, 3 lebih kecil, tetap 3. Ketemu 2, 2 lebih kecil daripada 3. Ketemu 7, 2 tetap yang paling kecil. Sehingga 2 dan 5 itu ditukar. 2 dan 5 ditukar. Gitu ya, 2 dan 5 ditukar. Kemudian sekarang 2-nya berarti sudah selesai. Gitu ya, jadi sekarang adalah 3. 3 lebih kecil dari 4. Terkecilnya tetap 3. 3 dibandingkan dengan 5. Terkecilnya tetap 3. 3 dengan 7. Terkecilnya juga tetap 3. Gitu ya. Jadi di sini dia tetap menggunakan 3 sebagai nilai terkecil. Oke. Nah, kemudian ketemu oke, berarti di sini 3-nya yang paling kecil. Nah, kemudian di sini kayaknya ada yang nampilin angka 3 1 gitu ya. Jadi ada angka 3-nya 1 karena dia menunjukkan di sini 4 yang paling kecil. 4 dibandingkan dengan 5 itu tetap 4. Oke, jadi 4 dibandingkan dengan 5 dia tetap 4. Kemudian 4 dibandingkan dengan 7 dia tetap 4. Oh, ini adalah nilai yang terkecil. Jadi di sini harusnya ada NDL gitu ya. Jadi di sini saya keluarkan aja dulu untuk ininya. Untuk nilai yang terkecilnya. Ya, jadi di sini saya tambahkan satu buah C out, kemudian ada ENDL gitu ya. Jadi di sini saya jalankan. Oke, oh ya, di sini salah ketik. Ya, sehingga di sini ketika saya jalankan misalkan 5, 3, 4, 2, 7 gitu ya. Maka di sini 5 dianggap yang terkecil, kemudian dia ketemu 3, 3 yang akan lebih kecil, kemudian ketemu 4, 3 tetap lebih kecil, ketemu 2, 2 lebih kecil, ketemu dengan 7, 2 tetap lebih kecil gitu ya. Kemudian ketemu dengan dia ditukar gitu ya antara 2 dengan 5 karena ketemunya 2 adalah yang paling kecil. Nah, kemudian ketemu 3 yang paling kecil,
Sehingga di sini dibandingkan dengan 4, 3 tetap lebih kecil, dibandingkan dengan 5, 3 tetap lebih kecil, dibandingkan dengan 7, 3 tetap lebih kecil. Oke, jadi itu adalah ini kepencet gitu ya. Jadi saya ulang, 5, 3, 4, 2, 6, misalkan seperti itu. Jadi di sini ketemu dengan 5 yang paling kecil. Ya, jadi di sini 5 yang terkecil, kemudian dibandingkan 3 yang terkecil, dibandingkan 4, 3 masih kecil, dibandingkan dengan 2, 2 lebih kecil, dibandingkan dengan 6, 2 tetap lebih kecil. Jadi di sini 2 dan 5-nya ditukar. Kemudian 3 lebih kecil, kemudian dibandingkan dengan 4 tetap lebih kecil. Jadi 4-nya sekarang lebih paling kecil gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah 6. Nah, bagaimana kalau misalkan saya masukkan data yang lain gitu misalkan. Misalkan saya masukkan adalah 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Jadi 6 dengan 5 ketemu 5, 5 dengan 4 ketemu 4, dengan 3 ketemu 2, dengan 2 ketemu 2 gitu ya. Jadi ketemu 2, dia paling kecilnya adalah 2. Kemudian ditukar 2 dengan 6-nya. Kemudian 5 dengan 4 ditukar. Ya. Jadi 5 dengan 4 yang terkecil 4, 4 dengan 3 yang terkecilnya 3, kemudian 3 dengan 5 ditukar. Begitu seterusnya. Jadi di sini datanya kebetulan sudah terurut. Jadi ini adalah menggunakan logika dari selection sort. Begitu ya. Jadi ini adalah program untuk selection sort-nya. Jadi menggunakan logika sederhana dari bahasa pemrograman C++.